Halo, selamat datang di channel Belajar Arsitektur. Banyak orang berpikir bahwa kemampuan desain seorang arsitek akan terus meningkat seiring bertambahnya pengalaman kerja. Logikanya terlihat sederhana. Semakin lama bekerja, semakin banyak proyek yang dikerjakan. Maka kemampuan desain juga otomatis akan meningkat. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam praktik profesional, ada banyak arsitek yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi kemampuan desainnya terasa stagnan. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena rutinitas pekerjaan sering membuat proses belajar desain justru berhenti. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara tetap mengasah kemampuan desain setelah kita masuk dunia kerja? Ketika masih menjadi mahasiswa, kita terbiasa mengerjakan studio desain. Setiap semester, kita ditantang untuk membuat proyek baru. Proses ini memaksa kita untuk terus berpikir kreatif. Namun, ketika masuk dunia kerja, situasinya berubah. Banyak arsitek muda justru menghabiskan waktu untuk menggambar ulang revisi, mengerjakan gambar kerja, mengikuti keinginan klien, atau menyelesaikan pekerjaan teknis. Semua ini penting dalam proyek nyata. Tetapi, aktivitas tersebut tidak selalu melatih kemampuan eksplorasi desain. Akibatnya, kemampuan desain bisa berhenti berkembang jika tidak dilatih secara sadar. Kemampuan desain sebenarnya mirip dengan kemampuan dalam bidang lain, seperti bermain musik, olahraga, maupun menggambar. Jika tidak dilatih secara rutin, kemampuan tersebut bisa menurun. Desain bukan hanya soal ide. Desain adalah kemampuan menggabungkan banyak aspek sekaligus, seperti fungsi ruang, proporsi, struktural, material, konteks lingkungan, dan pengalaman pengguna. Semakin sering seseorang berlatih memikirkan hal-hal tersebut, semakin tajam pula kemampuan desainnya. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan desain adalah dengan menganalisis karya arsitektur. Bukan sekedar melihat gambar yang indah, tetapi mencoba memahami logika di balik desain tersebut. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika melihat sebuah karya arsitektur, misalnya, mengapa bentuk bangunan yang dibuat seperti itu? Atau bagaimana hubungan antara denah dan fasad? Bagaimana bangunan merespon iklim? Dan bagaimana struktur mempengaruhi desain? Proses analisis seperti ini melatih cara berpikir desain secara lebih dalam. Banyak arsitek berhenti menggambar setelah mereka bekerja. Padahal, menggambar adalah salah satu alat berpikir paling penting bagi arsitek. Sketsa membantu kita mengeksplorasi ide dengan cepat. Sketsa juga memungkinkan kita melihat berbagai kemungkinan desain sebelum masuk ke tahap digital. Arsitek yang terbiasa membuat sketsa biasanya memiliki kemampuan eksplorasi yang lebih baik. Proyek nyata sebenarnya adalah sekolah terbaik bagi seorang arsitek. Namun, syaratnya adalah kita harus benar-benar memperhatikan prosesnya. Misalnya, bagaimana keputusan desain dibuat, bagaimana desain berubah ketika bertemu dengan kondisi lapangan, bagaimana arsitek menyeimbangkan antara estetika dan budget. Pengalaman seperti ini seringkali tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Desain tidak berkembang dalam isolasi. Diskusi dengan arsitek lain sering membuka perspektif baru, membaca buku arsitektur, menonton presentasi desain, atau mengikuti diskusi profesional juga bisa memperkaya cara berpikir. Yang penting adalah tetap menjaga rasa ingin tahu terhadap arsitektur. Lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi perkembangan seorang arsitek. Di studio desain seperti R3, proses desain biasanya melibatkan diskusi internal antar desainer. Proses ini membantu setiap anggota tim untuk bertukar ide, menguji konsep desain, dan memperbaiki kualitas solusi arsitektur. Melalui proses kolaboratif seperti ini, kemampuan desain setiap arsitek dalam tim bisa ikut terus berkembang. Menjadi arsitek sebenarnya adalah proses belajar seumur hidup. Kemampuan desain tidak berhenti berkembang setelah kita lulus kuliah. Justru, dunia kerja memberikan banyak kesempatan untuk memperdalam kemampuan tersebut. Namun, perkembangan itu tidak terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan kesadaran untuk terus belajar, menganalisis, dan mengeksplorasi desain. Karena pada akhirnya, yang membedakan seorang arsitek biasa dengan arsitek yang hebat bukan hanya pengalaman kerja, tetapi kedalaman cara berpikir desain. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang dunia arsitektur secara rasional dan profesional, jangan lupa subscribe channel Belajar Arsitektur. Dan jika Anda ingin mengenal lebih jauh studio kami, Anda juga bisa melihat karya-karya dari studio R3, yaitu berfokus pada perancangan arsitektur dengan pendekatan desain yang matang dan kontekstual. Sampai jumpa di video berikutnya.